Halo semuanya, perkenalkan saya Medisha Vega Kartika Putri. Saya Gilang Wahyu Aji. Saya Sefrina Aurana Diva. Saya Julianda Ivan Bayangkara. Saya Arya Inam Nur Isat Wijaya. Saya Alfiska Muazara. Kami dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita pasti sudah tidak asing dengan beberapa lembaga negara yang ada di Indonesia. Namun, sudahkah kita mengetahui secara mendalam tentang lembaga negara tersebut dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Tentu saja belum. Oleh karena itu, materi yang kami sampaikan saat ini bertujuan agar kita dapat menganalisis fungsi dan peranan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta memahami bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur sistem presidensial dan juga proses pemberhentian presiden. Maka dari itu, yuk kita simak videonya. Poin pertama yang kita pelajari adalah mengenai substrastruktur dan infrastruktur politik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sistem politik? Sistem politik merupakan keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-material. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang sifatnya mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Sistem politik ini juga memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan sistem-sistem lainnya, yaitu 1. Daya jangkaunya universal karena meliputi semua anggota masyarakat. 2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. 3. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan 4. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dalam menjalankan sistem politik suatu negara, diperlukan struktur politik atau yang biasa kita sebut dengan lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan substrastruktur dan infrastruktur politik. Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai substrastruktur politik Indonesia. Substrastruktur politik ini diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur keberadaan kekuatan substrastruktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Berikut ini merupakan substrastruktur politik yang termasuk dalam lembaga tinggi negara. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY. Dan yang kedelapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedelapan lembaga negara tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing yang telah ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Anggota MPR sebanyak 550 orang. Anggota DPD adalah 4 kali jumlah provinsi yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 dan terdiri atas DPR dan DPD. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Lalu MPR hanyalah lembaga negara, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR. Pemilihan anggota DPR dilaksanakan melalui pemilihan umum atau pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Anggota DPR sendiri berjumlah sebanyak 550 orang yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003. DPR memiliki 3 fungsi menurut Pasal 20 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Para anggota DPR juga memiliki 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang ada dalam Pasal 20A Ayat 2 UUD NRI tahun 1045. Lalu yang ketiga kita akan membahas Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD ini merupakan wakil-wakil dari setiap provinsi. Anggota DPD harus berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. Hal ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003. Dan DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan daerah. Selanjutnya adalah presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon yang tertera dalam Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Syarat menjadi presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasal 6 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen adalah 1. Membuat undang-undang bersama DPR yang tertera dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20. 2. Menetapkan peraturan pemerintah yang tertera dalam Pasal 5 Ayat 2. Selanjutnya, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara yang tertera dalam Pasal 10. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR yang tertera dalam Pasal 11. 5. Menyatakan keadaan bahaya yang tertera dalam Pasal 12. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR yang tertera pada Pasal 13. 7. Memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan MA yang tertera dalam Pasal 14 Ayat 1. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR yang tertera dalam Pasal 14 Ayat 2. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan Pasal 15. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden yang tertera dalam Pasal 16. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri negara yang tertera dalam Pasal 17. Dan yang terakhir, mengajukan RUU APBN dalam Pasal 23. Yang kelima merupakan Mahkamah Agung atau biasa disebut MA. MA sendiri merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang tertera pada Pasal 24 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945. MA membawa peradilan di Indonesia yang tertera pada Pasal 24 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertera pada Pasal 24 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Lembaga yang keenam merupakan Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut MK. MK sendiri memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu yang ada di Pasal 24C Ayat 1 UUD NRI tahun 1945.
Dan yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD pasal 24C ayat 2 UUD NRI tahun 1945. MK sendiri beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan sebagai MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan sebagai presiden. Lembaga yang selanjutnya adalah Komisi Yudisial atau biasa disebut KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR yang tertera pada pasal 24B ayat 3 UUD NRI tahun 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang tertera pada pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Dan yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK. BPK sendiri merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tertera pada pasal 23E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD pada pasal 23E ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Setelah mengetahui tentang suprastruktur politik Indonesia, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai infrastruktur politik Indonesia. Infrastruktur politik adalah sekelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan, yaitu yang pertama adalah partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Yang kedua adalah kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik atau adanya bersifat independen atau mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan cara demonstrasi, aksi mogok, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Poin terakhir pada materi bab 3 ini yaitu tentang pemberhentian presiden atau impeachment dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial, yang artinya negara dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, apakah kedudukan presiden bersifat tetap dan tak tergantikan?
Tentu saja tidak. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan bahwa MPR memiliki wewenang melakukan pemberhentian terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat presiden atau wakil presiden. Mekanisme pemberhentian presiden diatur dalam pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dengan proses pengawasan terhadap presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Namun, terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskan kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden. Proses pemberhentian presiden selanjutnya berada di lembaga MPR. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR, apa yang terjadi di MPR sesungguhnya adalah pengambilan keputusan politik untuk menentukan apakah presiden layak untuk diberhentikan atau tidak. Tidak ada pemeriksaan kembali seperti halnya yang terjadi di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan itu, MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari presiden setelah mendengarkan usulan pemberhentian dari DPR. Perdebatan yang mungkin terjadi hanyalah perdebatan di antara anggota MPR. Karena itu, apakah presiden berhenti atau tidak adalah sangat bergantung pada suara mayoritas, yaitu 2/3 suara anggota MPR dalam sidang istimewa MPR dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR. Disinilah berlaku prinsip salus populis suprema lex, atau suara rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam hal MPR tidak memberhentikan presiden, bukanlah berarti MPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden. Karena itu, presiden dapat saja dituntut secara pidana melalui peradilan pidana untuk manakala terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh presiden. Dengan demikian, pemberhentian presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus melewati 3 lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti serta fakta yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal mengenai pemberhentian presiden oleh presiden, yaitu pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Mahkamah Konstitusi mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alasan pemberhentian presiden.
MPR yang akan menjatuhkan vonis politik apakah presiden diberhentikan atau tetap memangku jabatannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan sampai jumpa lagi.